Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Azaria dengan NPM 211300360. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UTS, yaitu memaparkan materi HTML, CSS, dan juga JavaScript. Yang pertama, kita di sini akan mempelajari HTML. Jadi HTML itu apa sih? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Akan tetapi di sini HTML itu bukan sebuah bahasa pemrograman ya teman-teman, atau bukan programming language, karena melainkan HTML itu adalah markup language. Yang seperti kita tahu, kalau bahasa pemrograman itu terdapat ada variabel, ada function, kemudian ada struktur kontrol seperti pengkondisian, perulangan, dan lain sebagainya. Nah, HTML itu disebut markup language karena terdapat serangkaian markup yang nantinya markup itu kita sebut dengan teks yang berfungsi untuk memberitahu browser bagaimana sebuah konten itu akan ditampilkan. Misalkan nanti kita mau menampilkan sebuah teks. Nah, teks itu kita harus kasih tahu menggunakan teks atau markup itu mau dibuat untuk apa, untuk mau menampilkan apa, mau menampilkan paragraf atau judul artikel atau judul halaman, atau bisa menampilkan gambar, kemudian menyunting format tulisan, atau bahkan kita mau jadikan hyperlink dan lain-lain. Nah, jadi kenapa disebut dengan markup? Ya, itu fungsinya untuk memberitahu browser bagaimana sebuah konten itu akan ditampilkan. Sejarah HTML pertama kali ini dibuat oleh Tim Berners-Lee yang merupakan fisikawan di sebuah lembaga penelitian di Swiss. Berners-Lee ini mempunyai ide atau pemikiran mengenai sistem hypertext berbasis internet, yaitu sekitar tahun 1991 dengan 18 tag. Penemuan Bapak Tim Berners-Lee ini selain HTML ada Hypertext Transport Protocol atau HTTP, World Wide Web, web server, web page, web browser. Jadi dengan jasa beliau ini kita bisa kenapa kita bisa mengakses web, bisa bermain Facebook, Instagram, dan lain-lain, itu sebab jasa beliau. Selanjutnya di sini kita akan mempelajari bagian-bagian dari HTML ya. Untuk yang pertama yaitu ada head atau bagian kepala. Yang kedua ada body. Bagian body ini dinyatakan dengan tag body, merupakan tubuh atau isi dari dokumen HTML di mana Anda meletakkan informasi yang akan ditampilkan pada browser. Yang ketiga ada atribut, yaitu tag awal biasanya memiliki sebuah atribut yang menyatakan karakteristik dari tag tersebut. Misalnya di sini ya, digunakan untuk membuat rata kiri suatu paragraf. Kemudian tag yang digunakan adalah tanda sudut, kemudian P, tanda sudut, dan atribut yang menyertainya adalah style dengan nilai text align left. Nilai atribut style ditulis dalam bahasa CSS. Kemudian ada tag. HTML itu tidak membedakan penggunaan huruf besar ya ataupun huruf kecil dari suatu elemen. Suatu elemen HTML ini terdiri dari tag-tag beserta teks yang ada di dalam tag-tag tersebut. Tag ini dinyatakan dengan tanda sudut dan tanda sudut gini ya teman-teman. Tag biasanya juga merupakan suatu pasangan yang disebut dengan tag awal, contohnya ini, kemudian dengan tag akhir, contohnya seperti ini, dan masih banyak lagi ya bagian-bagian dari HTML itu. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu CSS. Jadi CSS itu adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, di mana kita bisa memberikan style seperti warna, lalu ukuran, kemudian posisi ke dalam elemen-elemen HTML. Dalam arti lain, CSS inilah yang menjelaskan bagaimana elemen HTML di balik layar itu ditampilkan sedemikian rupa di layar website nanti. Baik HTML ataupun CSS itu keduanya saling melengkapi ya.
Kemudian terdapat 3 macam style CSS, yaitu inline CSS, external CSS, dan juga internal CSS. Kemudian istilah-istilah dalam CSS, yaitu yang pertama ada komen. Komen itu digunakan untuk menjelaskan kode. Meski nantinya komen itu nggak ditampilkan di layar HTML, namun dia tuh sangat membantu untuk mengedit maupun mendokumentasikan kode. Oleh karena itu, kamu bisa menambahkan komen dimanapun dan seperlumu. Komen nanti biasanya berupa garis miring, diikuti dengan tanda bintang. Yang kedua ada declaration. Declaration merupakan baris kode CSS, tapi dia tidak termasuk komen ya, yang biasanya itu ditandai dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kemudian ini contohnya seperti di sini. Kemudian yang ketiga ada selector. Pada CSS, selector digunakan untuk memilih elemen mana dari HTML yang akan ditargetkan atau dipengaruhi. Seperti contohnya apabila kita ingin mengatur posisi teks, warna teks, yaitu cara memilihnya dengan memakai selector. Selector itu ditandai dengan tanda H1, H2, P, terus kemudian A, kemudian ada body dan tag lainnya. Yang ketiga ada properti. Properti pada CSS digunakan untuk menambahkan atau mengatur ukuran teks, jenis font, kemudian warna font, background, dan lain sebagainya. Pada aturan CSS, kita juga bisa menggunakan properti sebanyak yang kita inginkan ya. Masing-masing berlaku untuk elemen yang diterapkan selektor. Properti ini muncul sebelum tanda titik 2 dan sesudah tanda titik koma di setiap baris seperti gambar di bawah. Materi yang terakhir yaitu adalah JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. Kalau sebelumnya kita hanya mengenal HTML dan CSS, nah sekarang kita juga tahu bahwa JavaScript dapat meningkatkan fungsional pada halaman web. Bahkan dengan JavaScript ini bisa membuat aplikasi, tools, atau bahkan game pada web. Untuk sejarah JavaScript di sini yaitu didesain oleh Brian H yang merupakan karyawan Netscape. Transformasi nama JavaScript dimulai dari Mocha, kemudian Mona, LiveScript, hingga akhir resminya menjadi JavaScript. Versi awal bahasa JavaScript banyak digunakan di kalangan Netscape berserta dengan fungsionalitas maupun yang masih terbatas ya. Kemudian singkat cerita, pada tahun 1996 JavaScript resmi dinamakan sebagai ECMAScript, yang mana ECMAScript ini dikembangkan pada tahun 1998 yang dilanjutkan dengan ECMAScript yang ketiga, yaitu setahun kemudian. Kemudian ECMAScript ini terus berkembang yang pada akhirnya menjadi namanya JavaScript atau JS hingga pada saat ini. Dan kemudian pada tahun 2016, 92% web diketahui telah menggunakan JavaScript. Itulah mengapa JavaScript atau JS ini terus berkembang. Kemudian berikut adalah contoh penggunaan JavaScript ya teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan atau saran kritikan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.